Setiap awal tahun, perubahan sering dibayangkan sebagai sesuatu yang sederhana. Mulai dari niat baru, rencana baru, gambaran hidup yang terasa lebih rapi. Seolah-olah cukup dengan membayangkan saja, arah hidup akan bergeser dengan sendirinya. Namun di luar narasi itu, hari-hari tetap berjalan seperti biasa. Jam bangun tidak berubah, urutan aktivitas tetap sama, dan keputusan-keputusan kecil tetap diambil dengan cara yang lama. Di titik ini muncul paradoks bahwa keinginan untuk berubah terasa nyata di kepala, tetapi dalam keseharian nyaris tidak ada pergerakan. Pertanyaannya bukan lagi mengapa orang gagal berubah, melainkan bagaimana sistem rutinitas harian terus bekerja secara konsisten tanpa pernah perlu menyesuaikan diri dengan sesuatu yang baru. Hai teman baca, setiap hal besar terlahir dari gagasan kecil. Dan ingat, satu kalimat dari sebuah buku bisa merubah hidupmu. Assalamualaikum, hai teman baca, jumpa kembali bersama saya Lingga di channel Ruang Baca. Di edisi teras wawasan kali ini, kita akan berhenti sejenak dari dorongan untuk berubah dan mulai melihat satu hal yang sering terlupakan, yaitu bagaimana rutinitas sebenarnya bekerja dalam hidup sehari-hari. Ketika kita menyebut rutinitas, yang dimaksud bukan sekedar jadwal atau daftar aktivitas, melainkan rutinitas adalah rangkaian keputusan kecil yang terus diulang sampai hingga pada akhirnya tidak ada lagi terasa sebagai sebuah keputusan hidup. Seperti misalnya jam bangun pagi, urutan aktivitas pagi, cara memulai pekerjaan hingga bagaimana hari akan ditutup. Semuanya membentuk pola yang stabil dan nyaris otomatis. Pola ini tidak berdiri sendiri. Ia tersusun dari banyak elemen yang saling mengunci, mulai waktu yang tersedia, energi yang terbatas, ekspektasi lingkungan, dan kebiasaan lama yang sudah terasa sangat akrab dan melekat dengan diri. Karena itu rutinitas bukanlah suatu ruang yang kosong yang bisa dengan mudah diisi ulang, melainkan harus dibangun dengan struktur yang padat dan saling menopang. Dalam struktur seperti ini, perubahan sering diposisikan secara keliru. Ia dibayangkan datang sebagai sesuatu yang terpisah dari pola harian yang sudah ada, dan seolah-olah cukup hanya dengan niat baru dan motivasi baru, maka rutinitas lama akan otomatis memberi ruang dengan sendirinya. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Rutinitas tetap bekerja utuh karena tidak ada bagian dari strukturnya yang benar-benar diubah. Masalahnya bukan pada individu yang kurang konsisten atau kurang serius. Fokusnya ada pada sistem keseharian itu sendiri. Rutinitas lama bertahan bukan karena dipilih ulang setiap hari, tetapi karena ia sudah menjadi arsitektur dasar yang mengatur bagaimana waktu, perhatian, dan tenaga digunakan. Dan disinilah perubahan sering gagal bukan karena ditolak, melainkan karena tidak pernah benar-benar masuk ke dalam struktur rutinitas yang sudah mapan. Dan untuk memahami itu, kita perlu melihat mekanisme apa saja yang membuat rutinitas terasa begitu stabil, wajar, dan sangat sulit untuk digeser. Jika rutinitas lama tetap berjalan dengan teguh meskipun ada niat kuat untuk berubah, pertanyaannya bukan lagi apakah kita bisa benar-benar disiplin atau konsisten atas niat dan tindakan perubahan itu. Tetapi mekanisme apa yang membuat rutinitas terasa wajar dan bahkan rasional? Dalam hal ini ada beberapa mekanisme yang bekerja bersamaan, yaitu mekanisme yang pertama adalah rutinitas bekerja sebagai sistem penghemat energi mental. Sebagian besar keputusan harian tidak diambil secara sadar.
melainkan diulang karena sudah pernah berhasil. Otak cenderung memilih jalur yang paling familiar, bukan yang paling ideal. Dalam konteks ini, rutinitas lama terasa masuk akal karena ia mengurangi beban berpikir. Mengubahnya berarti membuka kembali rangkaian keputusan yang selama ini sudah selesai. Dan perubahan jadi terasa begitu berat. Bukan karena langkahnya yang sulit, tetapi karena ia memaksa kita kembali memikirkan hal-hal kecil yang selama ini sudah berjalan tanpa perlu dipikirkan sama sekali. Mekanisme yang kedua adalah rutinitas terikat pada konteks, bukan sekedar kebiasaan personal. Jam bangun tidak berdiri sendiri. Ia terkait dengan jam tidur, tuntutan pekerjaan, ritme lingkungan, dan ekspektasi sosial. Ketika satu bagian saja disentuh, bagian lain ikut terdampak. Karena itu, rutinitas lama bertahan bukan karena dipertahankan secara sadar, tetapi karena ia selaras dengan konteks yang lebih luas. Akibatnya, niat perubahan yang hadir di level pribadi sering tidak punya tempat untuk bertumbuh. Lingkungan tetap meminta ritme lama berjalan dan perubahan tidak pernah benar-benar mendapat ruang untuk bekerja. Mekanisme yang ketiga adalah rutinitas membentuk rasa normal yang sulit digugat. Apa yang diulang terus-menerus lama-kelamaan tidak lagi dipertanyakan. Pola lama tidak terasa salah, hanya terasa biasa, bahkan lebih nyaman. Di titik ini, perubahan tidak gagal karena ditolak, tetapi karena tidak pernah terasa mendesak. Rutinitas lama terus berjalan begitu saja, bukan karena dipertahankan secara sadar, melainkan karena ia sudah menjadi cara menjalani hari tanpa perlu dipikirkan lebih banyak lagi. Hal inilah yang membuat rutinitas lama terasa bukan sekedar kebiasaan, melainkan arsitektur yang menopang keseharian, dan ia terasa rasional, stabil, dan sulit digeser bukan karena orang tidak ingin berubah, tetapi karena sistem rutinitas itu sendiri yang sudah terlalu mapan untuk digugat. Lalu di dalam kondisi seperti ini, apakah perubahan memang menjadi sesuatu yang sulit diraih? Tulis di kolom komentar. Jika rutinitas dipahami sebagai arsitektur yang menopang keseharian, maka yang selama ini terlihat sebagai kegagalan dalam perubahan sebenarnya adalah ketidaksinkronan antara niat dan struktur. Perubahan dibayangkan terjadi di level keputusan, sementara rutinitas bekerja di level susunan hidup sehari-hari. Dari cara pandang ini, pergeseran perspektif mulai terlihat. Yang tampak di permukaan seolah masalah kemauan, ternyata lebih berkaitan dengan bagaimana waktu, energi, dan perhatian yang sudah lebih dulu diatur oleh pola lama. Rutinitas tidak menolak perubahan secara aktif, ia hanya terus berjalan sesuai bentuk yang sudah ada. Dampaknya terasa dalam jangka panjang. Ketika rutinitas lama terus menjadi kerangka utama, perubahan cenderung hadir sebagai sisipan kecil, bukan sebagai bagian dari sistem. Ia muncul sesaat, lalu menghilang, bukan karena gagal tetapi karena tidak pernah benar-benar menyatu dengan struktur keseharian. Di titik ini perbedaannya mulai terasa. Yang terlihat dengan mudah adalah niat dan rencana di kepala. Sementara yang benar-benar berjalan adalah tetap pola lama yang mengatur hari secara diam-diam tanpa kesadaran. Rutinitas bertahan bukan karena ia kuat, tetapi karena ia sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Dan selama rutinitas dianggap hal kecil yang bisa diubah kapan saja, perubahan akan terus terasa rapuh. Namun ketika rutinitas dilihat sebagai arsitektur yang menopang hidup sehari-hari, upaya perubahan tidak lagi terlihat sebagai sekedar kemauan atau niat semata. Di episode ini membawa kita melihat bahwa rutinitas bukan sekedar rangkaian kebiasaan-kebiasaan kecil,
tetapi sebagai susunan yang menopang kehidupan sehari-hari. Pola ini bekerja dengan tenang, konsisten, dan seringkali lebih menentukan arah hidup daripada sekedar niat yang sesekali muncul dan tenggelam. Dengan melihat rutinitas sebagai arsitektur, kegagalan perubahan tidak lagi sekedar soal niat yang kurang, melainkan sebagai gambaran tentang struktur yang sudah lebih dulu mapan dan terus bekerja apa adanya. Demikian Teras Wawasan kali ini. Di setiap diskusi selalu ada wawasan baru. Jaga emosimu, buka pikiranmu, dan pahami kembali pola yang bekerja di balik keputusan-keputusan hidup kita. Assalamualaikum.